Kita angkat pujian yang berkata, ku ada sebab anugerah. Kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu namanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu namanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, waktu kesempatan pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul sekalipun di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Engkau ada di mana-mana dan kami menyerahkan ibadah pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau pimpin tuntun kami semua, berkati hamba-hamba-Mu yang berbagian pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah malam ini kami serahkan kepada Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, serta Tuhan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segala
hatimu. Aku hendak bersyukur karena baikmu yang tulus, tetap kasih-Mu. Sebab kasih setia janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, kasih setiamu. Janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita angkat pujian lagi yang berkata, ku tetap setia. Setelah pujian, saya persilakan Bapak Jimmy untuk mengambil bagian untuk memberitakan firman Tuhan. Menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku
akhir, ku tak patah, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat kata-kata kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ungkapan syukur berterima kasih kami kepadamu Tuhan, karena waktu yang boleh dikatakan kami sibuk, masing-masing sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas kami. Kami punya waktu yang luang, waktu yang ada, kesempatan kami boleh berkumpul memuji mengagungkan nama Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang ada ini juga Tuhan, kami boleh menaikkan segala pokok doa kami kepadamu Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan mendengarkan belajar firman-Mu pada malam ini. Mari pakai kami semua, bahkan hamba yang penuh kekurangan kelemahan, boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang kami beribadah pada saat ini, tidak senang kami belajar firman-Mu pada saat ini. Kami bersatu hati katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Allah yang akan memberikan kekuatan, kemenangan, kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dan kami sambut firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada saat ini, dan saya mau sapa kepada kita semua, Shalom. Kalau saya katakan Shalom berarti kemungkinan kita tidak dengar, tapi lambaikan tangan saja. Oke, sekali lagi Shalom. Shalom. Iya, luar biasa. Oke, mari bersama-sama saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Bukan hanya kita di sekitar Jabodetabek ini, tetapi ternyata ada juga yang dari Manado, yang berbeda pulau kita yang saat ini. Oke, kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi saya rindu jemaat sekalian yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja, di tempat ini, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, dan lewat via Zoom kita benar-benar mau diberkati. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan ketiga ayat ini sebagai perenungan kita pada saat ini, dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu dan saya tertarik dengan ketiga ayat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita jemaat Kasdi Tanjung Priok yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ini adalah hal penting yang kita harus belajar bersama-sama lewat keadaan yang terjadi pada saat ini. Banyak orang yang mulai tawar hati, banyak orang yang diracuni, yang boleh dikatakan hal yang sangat membahayakan bagi kelangsungan
hidup untuk percaya kepada Tuhan. Kadang-kala dalam keadaan kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak punya waktu lagi untuk datang bersekutu kepada Tuhan, untuk datang mengambil kesempatan beribadah, memuji, mengagungkan akan nama Tuhan. Tidak bergairah lagi dengan pasangan hidup kita, pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tawar, dan tidak ada etos kerja, dan hasilnya tidak maksimal lagi. Sekarang marak boleh dikatakan karena tawar hati orang bisa bunuh diri, karena tawar hati kerap orang membunuh, karena tawar hati orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah keadaan yang harus kita pelajari bersama-sama. Inilah keadaan yang harus kita ikuti dewasa ini, karena tawar hati sekali lagi merupakan racun yang membahayakan buat kita semua. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Kristi, apa rahasia agar kita tidak tawar hati dalam mengiring melayani akan Tuhan? Yang pertama yaitu pada ayat 16 tadi dikatakan bagaimana kita tidak tawar hati. Yang pertama yaitu saya bacakan lagi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita jangan berorientasi pada jasmani kita. Kita jangan berorientasi kepada lahiriah kita, tetapi kepada batin ini. Batinia yang utama. Kerohanian itu kita harus utamakan. Itu yang pertama dikatakan sini. Berorientasi pada kemajuan batinia. Nah, kalau dikatakan sini bahwa bagi orang dunia hal ini mungkin mereka tidak akan terima, tetapi sebagai orang yang percaya kita harus punya kesempatan untuk selalu ada kemajuan, selalu punya semangat yang luar biasa. Apalagi kalau dia merasa, aduh saya ini sudah tua, saya ini tidak berdaya lagi, saya ini sudah tidak produktif lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jangan salah bahwa sebagai atau dikatakan usia emas atau umas atau dikatakan usia lanjut, mereka adalah penopang doa. Amin. Mereka adalah penopang doa. Oleh sebab itu jangan pikir bahwa keadaan fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan katakan di sini bahwa berorientasilah pada keadaan rohani, pada hal rohani. Pada hakikatnya yang saya katakan tadi, kekuatan manusia terletak pada fisik, intelektual atau talenta. Mungkin dia berotot tegak, pintar, kaya, tampil, tidak menjamin orang tahan uji dari masalah. Bayangkan boleh dikatakan bahwa banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya atau banyak orang yang terampil, tetapi tidak menjamin mereka untuk boleh dikatakan bahwa mereka setia kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka melakukan hal mengakhiri hidupnya dengan tragis. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kekayaan juga tidak menjamin orang itu hanya sementara, tidak abadi. Tetapi kekayaan rohani adalah hal yang luar biasa yang harus kita miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, apa rahasia agar kita tidak tawar hati dalam mengiringkan Tuhan? Yang kedua yaitu ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Berorientasi pada kemuliaan. Ini yang kedua yang harus kita pahami, bahwa orang yang merasa dia akan mengalami kemuliaan kekal tidak melihat kepada penderitaan yang dialami sekarang, tetapi melihat kemuliaan kelak. Nah, inilah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak akan melihat bahwa bagaimana dengan kehidupan saya saat ini, saya menderita.
ya, orang yang mengiring Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mengingat bahwa, wah, walaupun saya menderita saat ini, tetapi saya lebih pasti akan menerima, akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa Yesus mau menderita secara hina di kayu salib, tetapi itulah yang dipermuliakan Bapa. Itulah yang dipermuliakan Bapa, karena Yesus datang menderita karena ada satu maksud, yaitu menyelamatkan kita, orang yang berdosa, orang yang tadinya tidak percaya, tetapi Dia angkat kita dari lumpur dosa, diselamatkan untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dahulu salib itu melambangkan kehinaan dan kejahatan. Tapi pada saat Yesus yang ada di sana, pada saat Yesus yang digantung di kayu salib, menandakan atau menjadi lambang kemuliaan. Ini yang harus kita ingat. Tadinya saya katakan tadi bahwa salib adalah kehinaan, tetapi Yesus yang ada di sana, sehingga salib ini adalah lambang kemuliaan. Penderitaan atau kesukaran tidak dilenyapkan oleh Allah, karena ini adalah dasar yang diperlukan agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Jangan pikir ya bahwa ada hal-hal yang di luar sana katakan bahwa kalau menjadi orang Kristen kita makmur, kalau menjadi orang Kristen kita bisa kaya. Ya, kalau Tuhan kasih kaya. Tapi kalau menderita bagaimana? Inilah ya harga yang harus kita bayar. Bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, berarti kita harus menderita bersama-sama Yesus. Tetapi lewat dibalik semuanya itu, kita akan memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan tawar hati. Yang ketiga, yang terakhir di sini, saya bawakan secara pendek saja bahwa yang ketiga adalah ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini berhubungan dengan iman, ya. Berbahagialah kita semua, ya, walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Saya minta salah seorang, ya, supaya kita ada interaksi pada saat ini. Saya minta dari Ibu Vina. Ada Ibu Vina? Silakan Ibu Vina. Ya, kalau nggak ada Ibu Vina, suaminya Bapak Peter, ya pasti ada di sana ya. Silakan, saya menunggu ya, supaya kita interaksi untuk via Zoom ini, membacakan ayat yang akan saya sampaikan saat ini. Bisa dengar saya? Oke, ada? Oke, Ibu Vina ya. Kebetulan Ibu Vina ada. Ibu Vina tolong baca Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, terima kasih Ibu Vina. Ya. Walaupun kita tidak melihat saat ini Tuhan Yesus bentuknya bagaimana. Ini seperti ini memang sudah dibuat atau dilukis. Yang paling terkenal adalah pelukis Leonardo da Vinci, ya. Itu cuma lukisan. Kita tidak melihat bentuk daripada Tuhan Yesus, tetapi walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya Dia adalah penolong kita, Dia adalah juru selamat kita. Jadi jangan sampai kita sama seperti murid Tuhan Yesus, sama seperti Thomas. Saya harus melihat Dia, baru saya percaya. Apakah memang Dia benar-benar bangkit atau tidak? Apakah benar-benar Dia
bangkit dari kematian yang ada. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya, kita beriman. Ya, dasar dari segala sesuatu, ya, bukti dari kita tidak bisa lihat, tapi kita harapkan, itulah iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam firman kita, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus juga, melepaskan semua yang dianggapnya berharga, karena dia ingat dengan kekekalan yang ada. Rasul Paulus juga menyayangkan kepada rekan-rekan yang telah meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia. Yudas Iskariot, orang kaya, bahkan kekayaan materi, bukan sumber kepuasan jiwa dan jaminan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang kita puaskan di dalam pelayanan kita? Siapa? Mari kita menjawab bersama-sama bahwa kita puaskan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia yang menjaminkan hidup kita, Dia adalah pemilik hidup kita. Kalau Dia adalah pemilik hidup kita, berarti kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Dia yang bertindak apapun yang kita hadapi. Oleh sebab itu, ini masih dalam keadaan pandemi. Walaupun dikatakan sekarang adalah new normal atau era baru, new era, tetapi kita tetap waspada, kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dalam keadaan apapun yang kita alami, ya, situasi yang boleh dikatakan situasi yang aman pun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa berkat-berkat luar biasa akan Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Firman Tuhan, mari berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anakmu, sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Intinya bahwa kami diajarkan untuk tidak tawar hati, tetapi kami berorientasi kepada hal rohani kami, kepada hal kemuliaan yang kami akan terima, kepada hidup yang kekal yang kami nanti-nantikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami selama kami masih berada di dunia ini. Kami diingatkan untuk melayani sungguh-sungguh, diingatkan untuk saling menegur satu dengan yang lain, untuk kami waspada, untuk kami benar-benar tahu bahwa pelayanan adalah yang utama dalam kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia, ajarkan kami untuk taat kepada Tuhan, melakukan segala perintah. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun firman Tuhan ini sudah selesai kami bicarakan, tetapi firman Tuhan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami selalu praktekkan dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Yati untuk acara persekutuan doa selanjutnya. Terima kasih Bapak Jimmy yang sudah membawakan kita dalam firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kita untuk kita lebih setia dan tetap percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Mari kita angkat pujian ini. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Pujian ini. Kita menang jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingin, agar puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menambah, mendekat diri, menanti karyamu. Sering kita mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menambah, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menambah, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Sebelum kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Ibu Agustina yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sudah batuk-batuk, sudah berhari-hari. Kita doakan juga Ibu Domingas yang lagi sedang kurang sehat saat ini. Mari kita doakan juga Ibu Rosmanalu yang saat ini sedang sakit bagian tangan kanan yang dari dari pundak sampai ke siku yang sedang sakit saat ini. Kita bantu doa. Begitu juga dengan Bapak Alex Manalu, Bapak Alex yang sedang dalam pemulihan, kita doakan. Kita doakan juga Ibu Lia yang saat ini sedang tinggi tensinya oleh karena sakit gigi. Kita doakan semoga semuanya kembali pulih, dan kita doakan juga Bapak Lasarus yang saat ini juga sedang batuk-batuk. Mari kita juga doakan jemaat Gasdi, semua jemaat Gasdi, semoga jemaat Gasdi semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya kita doakan pokok-pokok doa ini, doa syukur akan dibawakan oleh Bapak Peter, dan doa untuk pergumulan saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh yang sakit. Saya
saya minta kepada Bapak Pendeta Roni untuk membawa kita dalam doa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan doa untuk bangsa dan negara. Saya persilakan Ibu Pendeta Hana sekalian untuk menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, kita angkat pujian yang berkata, bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu. Mari kita angkat pujian ini dan saya persilakan kepada hambanya yang sudah saya sebutkan tadi untuk memimpin doa untuk ucapan syukur. Mari kita Ucapan syukur, Bapak Peter bentar akan membawakan doa ucapan syukur. Besok mari kita angkat pujian yang berkata, bila kau yang membuka pintu. Apalah pembalaku, segala kuatku, ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila kau yang buka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Mari lagi kita angkat pujian. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuatku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila kau yang buka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang merendahkanku. Silakan Bapak Peter. Ya, mari kita bersyukur, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berkumpul, walaupun kami terpisah tempat Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, kami diberikan waktu, kami untuk bersekutu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, itu semua terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan waktu untuk melayani-Mu Tuhan. Karena hidup ini adalah milik-Mu, apa yang kami milik semua adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur dan mau mengembalikan semua yang kami miliki, termasuk hidup ini, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kesempatan kami juga pada malam hari ini, boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Jimmy. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini membentuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tidak akan pernah tawar hati dalam percaya dan iman kami kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman yang telah kami dengar bersama-sama, ini menjadi terang bagi langkah kehidupan kami, mengkokohkan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa bersama dengan Kristus, semua ada jaminan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan di malam hari ini. Kami bersyukur pula ya Tuhan kepadamu, karena kami percaya Tuhan Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu sedia jawaban untuk kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup sekalipun ya Tuhan. Termasuk ya Tuhan oleh karena sakit penyakit yang kami alami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau bersatu hati. Kami mau ya Tuhan bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Allah yang selalu menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, malam hari ini Engkau akan menjamah dan menyembuhkan ya Tuhan Ibu Ros Manalu ya Tuhan. Engkau akan menjamah hamba-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang maupun ya Tuhan oleh waktu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, di tempat kami ya Tuhan, kami berdoa, kami sepakat bergumul untuk apa yang dialami oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Bersama-sama juga ya Tuhan dengan Pak Alex ya Tuhan, Engkau pun akan menjamah dan terus menyempurnakan kesembuhan. Engkau terus akan mengerjakan ya Tuhan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama mereka dalam pergumulan ini Tuhan. Dan ajar mereka ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu ya Tuhan. Mereka boleh memanggil nama-Mu di tengah-tengah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kuat kuasa-Mu atas keluarga ini Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Ibu Tina ya Tuhan yang sedang batuk berkepanjangan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah, Engkau kembali ya Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan bagian kerongkongan ya Tuhan, bagian tenggorokan, bahkan ya Tuhan gangguan-gangguan lain ya Tuhan yang menyebabkan hamba-Mu ini batuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan daripada-Mu Tuhan akan Tuhan nyatakan. Kami pun berdoa bagi Ibu Lia ya Tuhan yang sedang sakit gigi. Sehingga tensinya naik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan menolong hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi dia ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan
darahnya ya Tuhan, tensi darahnya akan terkendali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk hamba-Mu Lazarus ya Tuhan yang sedang batuk pilek. Sudah 3 hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan menolong ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, segala sakit penyakitnya Tuhan telah tanggung di kayu salib ya Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kesembuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan mungkin juga ya Tuhan, ada di antara kami yang mengikuti doa pada malam hari ini. Yang mungkin secara diam-diam sedang mengalami pergumulan ya Tuhan. Baik itu sakit penyakit ya Tuhan. Baik itu karena kesulitan hidup yang berkepanjangan ya Tuhan. Bahkan mungkin ada keluh kesah yang mungkin malu untuk disampaikan kepadamu melalui jemaat Tuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang maha tahu. Engkau yang maha kuasa akan sanggup untuk menjamah dan menyelesaikan apapun yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, jemaat Gasti akan menjadi jemaat yang lebih daripada pemenang. Oleh karena ya Tuhan, mereka boleh mengatasi masalah lepas masalah, pergumulan lepas pergumulan, tantangan lepas tantangan dalam kehidupan mereka. Oleh karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Tangan kanan Tuhan yang kuat akan menopang kehidupan daripada jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga tidak satupun di antara jemaat Gasti yang akan undur dari iman. Sebaliknya ya Tuhan, mereka akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah yang menjadi doa syukur kami Tuhan. Ini yang menjadi dasar iman kami Tuhan, bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan secara khusus ya Tuhan, jemaat-jemaat yang dalam sakit, dalam pemulihan kondisi kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Apa kami datang kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar terus kami mau berdoa Tuhan, memberkati pertama Tuhan dan Bapak Presiden kami. Kau menolong dia Tuhan, Kau berikan dia hikmat, kekuatan, bahan kesehatan, bijaksana Tuhan dalam mengatur seluruh bangsa. Dan kami berdoa kepada Tuhan, dan Kau menolongkan bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Dan Kau berkati negara kami Tuhan. Sehingga dengan bebas Tuhan kami bersama-sama bersorak-sorai. Karena Kau Allah yang sudah memberkati, bahkan memulihkan bangsa. Bapak kami berdoa kepada Tuhan, biar semua berkati semua. Terima kasih Bapak di sorga. Kami menyerahkan Tuhan akan warga di sekitar kami Tuhan, bagaimanapun juga keadaan mereka Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, mereka mau taat dan mereka juga takut akan Tuhan, sehingga kami percaya mereka boleh dipulihkan bahkan disembuhkan bagi yang sakit. Terima kasih Bapak di sorga, kami bentuk lingkungan sekitar kami di mana kami tinggal. Engkau lindungi kami, Engkau menjaga Tuhan, terus kami semua dalam yang kudus. Terima kasih Bapak di sorga. Bapak kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan, Engkau menolong kami semua Tuhan. Engkau berkati akan sedang jemaat Tuhan di mana mereka berada. Kami teringat juga Tuhan untuk Bapak Hasil Pinjam yang ada ke diri, Kau juga tolongkan hamba-Mu dalam tugas pekerjaan Tuhan, mari Kau berkatikan dia. Bahkan saudara kami yang lain Tuhan, dalam pekerjaan di luar kota Kau juga menolong. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan pelayanan kami pada hari Minggu, dan juga menolong Kau memberkati Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan siap melayani Tuhan. Berikan Kau persiapkan mereka, berikan kekuatan kemampuan bagi mereka. Bapak kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Bagi jemaat Tuhan terlibat doa pada malam hari, Kau memberkati Tuhan, berkati rumah tangga mereka masing-masing, bahkan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan juga memberkati, hamba-Mu yang beri pujian Tuhan juga memberkati, berkati kami semua Tuhan terlibat pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan, masa depan kami serahkan kepada Tuhan, masa depan jemaat kami serahkan kepada Tuhan, masa depan pelayanan kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau berkati kami terus Tuhan, supaya mengajar kepada kami terus lebih merekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Terima kasih Bapak Surga. Kami bersyukur setelah menutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang telah Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya, Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Cepat sembuh ya. Bu Yanti, Pak Beni, Ya, Peter. Esther, Alfon. Sana sama tuh. Vina, Yanti, Tony, Ibu. Ya, Terima kasih, Yanti. Yanti apa kabar? Bapak Bintang. Gimana Pak? Maya. Ya, sorry.